Dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada mantan Kadif Hukum Polri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, dan juga ada pakar hukum dari Universitas Brawijaya, ada Aan Eko Widiharto. Selamat pagi Pak Aan, selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Mas Timothy. Terima kasih Pak Aan tetap bersama kita. Terima kasih Pak Arianto sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pak Arianto, kita sudah mulai masuk nih ke pemeriksaan terdakwa untuk sidang kasus perintangan penyidikan sebelum nanti masuk ke tuntutan. Sejauh ini berarti pembuktian atau proses pembuktian sudah hampir menuju selesai dan akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu penuntutan. Sejauh ini proses pembuktian menurut Anda Pak Arianto apakah sudah menunjukkan mereka ini yang terlibat terdakwa dalam kasus ini apakah memang benar-benar menjalankan perintah atau Anda melihat ada juga sebenarnya yang mengetahui ini sebenarnya adalah perintah yang salah tapi mengetahui bahwa mereka harus membantu walaupun tahu mereka sedang berbuat kesalahan, Pak Arianto? Ya, terima kasih Pak Timothy. Saya sudah mengamati dari awal ya bahwa kalau di dalam kasus perintangan penyidikan itu kalau menurut pendapat saya sih ya, dari dulu dari awal itu yang merintangi itu kan Pak Sambo ya. Jadi begitu dia berbuat, dia ingin menghilangkan jejak. Hanya kita masih nggak tahu apakah jejaknya itu dihilangkan dari perencanaan atau seketika yang kemarin katanya dia bilang kan begitu habis kok Joshua Richard itu keterusan bunuh sehingga dia untuk menghilangkan melindungi dia nembak-nembak ke atas dan sebagainya. Sementara si Eliezer kan dia bilang kan sudah direncanakan begini Richard itu kan. Nah itu ada perbedaan pendapat ya kesaksian. Tapi yang jelas dari semua persidangan dari 3 bulan terakhir ini kita sudah melihat bahwa yang punya niat itu kan Pak Sambo, gitu kan, menghilangkan jejak, entah itu direncanakan entah jejak. Nah, kemudian atas niatnya itu kemudian dia nyuruh bawahannya yang terdekat, gitu. Dan kemudian ketika dia nyuruh itu pun kemarin kan dia hitung-hitung, si Hendra itu dinilai orangnya yang sangat kuat, disiplin, sehingga dia nggak mau membohongi terang-terangan kan. Waktu itu dia bilang saya takut nanti perintahnya itu ditentang, gitu. Sehingga tidak mau langsung terbuka waktu itu. Yang waktu itu makanya si Hendra kan cuma dibilang suruh pengamanan saja itu mengamankan. Dan kemudian CCTV itu diamankan. Dan kemudian ketika di CCTV ternyata itu melenceng dari skenario, dia perintahkan itu sudah hapus gitu. Jadi mulai dari pertama kali sampai terakhir itu sampai ke persidangan ini itu semua adalah niatnya si Sambo. Kemudian dikerjakan dengan alat-alat anggotanya semua itu. Dan anggotanya itu kan banyak yang ketika dia melakukan kan dia kan nggak sadar itu untuk menghilangkan penyidikan, penyidikannya dia nggak ngerti kok gitu kan. Makanya selama ini saya lihat ya apa yang itu fakta-fakta itu diangkat ke persidangan ya tetap saja sama bahwa semua yang dilibatkan dalam obstruction of justice ini semua adalah tidak sadar dan tidak menghendaki merusak penyidikan itu sendiri. Tetapi tidak menghendaki merusak penyidikan, tapi setidaknya kan sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini di luar mungkin di luar kewenangannya, mungkin di luar tugasnya begitu. Ya sebagian ada yang disuruh itu di luar kewenangannya, itu contohnya merusak itu ya, merusak merusak HP, merusak laptop, DVR, mengganti DVR dan sebagainya itu. Itu memang itu di luar perintah dinas ya itu. Tetapi itu kan perintah Sambo juga gitu. Jadi walaupun itu di luar, tapi itu perintahnya Sambo juga. Dan ketika di perintah itu, Pak, dia mengerjakan. Tapi kan dia nggak ngerti tujuannya itu untuk apa gitu, untuk merintahnya apa. Baru belakangan dia baru tahu bahwa oh iya ternyata ini Pak Sambo skenario begitu dan kemudian dia memaksakan. Nah di sinilah ketika itu seperti Agus kemudian Cuk segala itu kan dia kan waktu itu merasa ditekan. Dan ketika ditekan sekarang gini apa ya, kalau dalil daripada pembuktian mengenai obstruction of justice itu kan ada niat untuk menghalangi penyidikan. Nah kalau dia mengerjakan itu walaupun dia ngerjakan gitu, dan apalagi mengerjakannya itu bukan niat sendiri ya, disuruh oleh pimpinan gitu ya. Kemudian kan
ternyata tidak ada niatnya, masa bisa dipidana sih? Gitu aja. Nah, selama ini para ahli juga gitu kan, pembelanya. Pak, kalau tidak ada niat apa yang masuk bisa. Kemarin saya terakhir ahli ya, kalau nggak ada niat ya nggak bisa masuk dalam itu. Itu kalau pemahaman saya sih. Selama ini ya bolak-balik ke situ-situ, tarik ulur antara melakukan perintah itu bisa dimasukkan, ya kan melakukan perintah di luar tugas, nggak ada surat perintahnya dan sebagainya. Tapi bagi saya sih tetap saja wong itu niatnya juga tidak ada untuk penyidikan, karena yang dituduhkan kan perintangan penyidikan Pak ini Pak. Ya. Walaupun merusak IT segala tuh perintangan penyidikan juga itu. Iya, tapi apakah niatnya harus berkaitan langsung dengan aksi pembunuhannya? Dalam arti begini Pak Arianto, memang tidak ada niat menutupi pembunuhan, tapi niatnya adalah membantu seseorang, sekelompok orang dan lain-lain begitu. Niatannya mungkin terdengar biasa, tapi kan ada niat di situ. Ada niat membantu atasan kah, atau orang yang selama ini mungkin ia berhutang jasa kah, atau apa. Tapi dia kan tahu perbuatannya ini salah. Saya tidak ada niat menutupi pembunuhan, tapi saya ada niat membantu teman saya ini, gitu. Apakah itu juga tidak bisa dianggap sebagai niat juga untuk membantu, walau karena sudah tahu perbuatannya ini sebenarnya tidak boleh saya lakukan? Ya kalau itu kita bedakan Pak ya. Antara kasus yang utama yaitu perencanaan pembunuhan atau 338 ya, yang melibatkan Richard atau kemudian Ricky, Mahfud. Nah, kalau itu lain ya. Kalau dalam obstruction of justice ini sendiri, itu yang dituduhkan adalah merintangi penyidikan. Merintangi penyidikan itu ada yang merusak barang bukti lah, kemudian ada yang mengganti DVR dan sebagainya. Itu kan rangkaiannya kayak gitu dan. Tapi yang dituduhkan adalah barang siapa merusak penyidikan, mengganti atau menghilangkan dan sebagainya, apapun perbuatannya. Itu orang yang merusak penyidikan itu harus ada niat Pak, bahwa dia tujuannya adalah untuk merintangi penyidikan. Nah sekarang dia sendiri jalan ceritanya sendiri tidak tahu kok waktu dia melakukan itu Pak. Memang tidak terlibat dalam kasus utamanya sama sekali begitu ya. Ya kalau sekarang mungkin dia tahu itu para yang perintah penyidikan. Akhirnya kan dia berontak. Pak, kenapa sih saya udah setia gini kok saya dicelakakan? Berkarir saya habis kan gitu, baru tahunya belakang gitu. Sambo dalam ini juga saya tanggung jawab, itu tanggung jawab saya, jangan mereka disalahkan. Kalau untuk khususnya obstruction of justice supaya yang saya lihat sampai sekarang ini tetap aja gitu itu. Yang mudah-mudahan ini hakim melihat seperti itu juga. Karena saya kasihan kalau mereka itu sebagai alat, tidak ada persamaan pendapat, kesengajaan kok dimasukkan dalam itu, mentang-mentang dia melakukan perbuatan gitu. Dan dia dituduh menutup Pak Sambo. Saya kira kalau untuk obstruction ya, tapi kalau yang 4 itu masih debatable itu Pak Anwar, Ricky dan Mbak Ma'ruf. Ya tentu berbeda ya. Ya beda banget itu Pak. Kalau obstruction itu jelas kalau menurut saya sih yang dihukum ya cuma Pak Sambo doang lah kalau menurut saya sih ya. Yang lain itu ya cuma dihukum tapi cuma percobaan atau apa gitu. Saya ke Pak An. Pak An, di sini kalau kita lihat banyak terdakwa yang memang beralasan ya menuruti atasan, bahkan menggambarkan takut gitu kalau sampai tidak menuruti atasannya. Apakah ini bisa dibedakan antara mengikuti perintah dengan niatan untuk membantu seseorang melakukan sebuah pelanggaran hukum gitu, Pak An? Ya, saya coba melihat dari perspektif yang agak makro ya dari perkara ini, karena perintangan penyidikan atau obstruction of justice ini tidak bisa kita lepaskan dari tindak pidana utamanya, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana itu yang didakwaan JPU atau pembunuhannya sendiri. Begini, ini ada suatu peristiwa pidana, peristiwa hukum, hilangnya nyawa kan begitu kan, seorang jenderal. Kemudian tindakan yang dilakukan, standarnya polisi ketika ada suatu tindak pidana, berarti kan mengamankan TKP, kemudian mengamankan semua alat bukti, mengumpulkan alat bukti, sehingga nanti peristiwa pidana itu akan terang. Ya, peristiwa hukum itu akan terang. Ini masuk ke dalam ranah tindak pidana atau bukan? Kalau masuk ranah tindak pidana, masuk pasal yang mana? Pembunuhan atau pembunuhan berencana, kan begitu kan? Seharusnya makronya kan begitu. Tapi ketika yang kemudian dilakukan itu atas perintah atau tidak atas perintah adalah merusak ya barang bukti atau alat bukti yang ada di sana. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar.
baik dia memahami atau tidak memahami perintahnya, ya ketika yang dilakukan justru tidak mengamankan alat bukti, barang bukti yang ada justru dirusak, dihancurkan, misal begitu. Nah, tentunya ini adalah bertentangan dengan prinsip dasarnya tadi, bahwasanya ketika terjadi suatu peristiwa, seharusnya yang dilakukan oleh seorang polisi, apakah dia penyidik atau bukan penyidik, karena ini masih awal sekali, kan begitu, maka yang harusnya mengamankan dulu. Nah, agar nanti ini bisa diolah oleh pejabat yang berwenang di kepolisian, kalau dalam hal ini nanti adalah penyelidikan penyidiknya, sehingga ini menjadi bahan untuk pembuatan nanti tuntutan, dakwaan di proses kejaksaan. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Tetapi kalau justru sebaliknya yang dilakukan, nah, seorang polisi tentunya sudah dibekali dengan dasar-dasar kepolisian, baik itu dalam semua level, ya, level tugas kepolisian, tidak harus di Krimsus atau di Krimum misalnya, ya, tapi di semua polisi saya kira dasar-dasar itu sudah ada. Tidak mungkin ketika ada suatu peristiwa, maka yang dilakukan polisi yang pertama kali adalah merusak alat bukti, itu tidak mungkin, ya, siapapun polisinya. Maka dari itu, menurut saya yang selanjutnya ini tinggal, ya, kalau dalam hukum pidana itu kan ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Bisa itu adalah pembenar, alasan pembenar, bisa itu alasan pemaaf, ya, atas suatu perintah misalnya. Saya kira itu yang kemudian bisa diolah sebenarnya, Mas Timothy, gitu. Salah satu misalnya ini, ya, untuk bisa menghapuskan karena alasan pemaaf. Kalau pemaaf ini tindak pidana betul dilakukan, tetapi itu melawan hukum, betul, tetapi dalam konteks pemaaf ini adalah sifat tercelanya tidak ada. Nah, agar seseorang itu terlepas, ya, dari perintah yang diberikan, kemudian dia lakukan isi perintahnya dengan alasan pemaaf, ada 3 syarat. Syarat pertama adalah, ya, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah. Kalau menurut saya masalah niat itu sulit dibuktikan, ya, di sini, ya, soal. Tapi kalau dalam tindak pidana ini, pertama, perintah itu dipandang sah sebagai suatu perintah, ya, oleh yang menerima perintah. Yang kedua, perintah itu dilaksanakan dengan itikat baik. Ya, mungkin yang disampaikan Pak Arianto tadi soal niat tadi itu masuk ke itikat baiknya ini, bahwa dia tidak punya maksud jahat, untuk melakukan suatu, menutupi suatu tindak pidana, misalnya begitu. Tapi dalam konteks ini adalah itikat baiklah yang memang harus terwujud ketika pertama persepsinya terhadap perintah itu adalah itu perintah yang sah. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan perintah berada di ruang lingkup pekerjaannya. Nah, ini juga Mas Timothy tadi juga bagus itu. Jadi apakah memang benar yang bersangkutan itu memang lingkup kerjanya di bidang itu, sehingga memang dia punya kemampuan untuk melakukan perbuatan itu. Bukan penyidik kemudian diberi barang bukti, kemudian harus mengolah TKP dan sebagainya, tentunya tidak punya wewenang, begitu, ya. Kalau ketika syarat itu terpenuhi, maka yang bersangkutan memang bisa mendapatkan alasan penghapus suatu pertanggungjawaban pidana yang dilakukan. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi karena ada beberapa poin tadi yang memang akhirnya ada yang masuk dalam kategori yang tadi disebutkan Pak An, tapi ada juga sebenarnya yang tidak masuk tapi tetap melaksanakan perintah tersebut. Nah, apakah tetap akan bisa dilihat samakah soal penghapusan tadi, ataukah memang mau tidak mau niatannya mungkin tidak ada yang buruk, tapi karena pelanggarannya ada, mau tidak mau hukum tidak bisa juga melepaskan begitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, tapi kita akan jeda sebentar. Kami akan segera kembali tetap di Breaking News Kompas TV. Hai, selamat pagi teman jalan.